mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menemukan kakeknya dalam keadaan tewas akibat pukulan-pukulan hebat yang menghancurkan isi dada dan tulang-tulang di tubuhnya. Dan ketika tiba di istana, Cempaka meraung-raung menyaksikan keadaan Mamang Kuraya, kakek tua yang telah dianggapnya sebagai kakeknya sendiri. Kita harus dapat mencari pembunuhnya. Kita tidak bisa mendiamkan saja hal ini, Raden. Kita harus mencari dan membalaskan perbuatan biadab yang telah dilakukannya. Kita harus membalaskan semua ini, Raden. Kita harus membalaskan. Harus. Sudahlah anakku Cempaka. Pembunuh kejam itu akan kita cari, tangkap, dan adili. Masalah ini sudah merupakan masalah Karangsedana. Masalah pemerintahan. Pembunuhan itu terjadi di wilayah ini. Karena itu percayalah, kita akan dapat menemukannya. Sudahlah Cempaka. Kita akan mengurus jenazah dan kita akan menyelenggarakan pemakamannya secara kenegaraan. Aku tahu dia adalah guru kalian, gurumu dan juga guru anakku Purbaya. Dan dia juga adalah salah seorang pahlawan dari Karangsedana. Sudahlah, janganlah menangis lagi. Landayan, ini kau jagalah istrimu Cempaka, Purbaya, karena kau adalah orang yang terdekat dengannya. Pimpinlah upacara pemakaman untuknya. Uruslah segera keperluannya. Aku akan hadir pada upacara pemakamannya. Marilah Dinda. Duduklah kau di sana. Biarkanlah para pengurus jenazah melaksanakan tugasnya. Kanda, aku akan menemui Adik Purbaya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Pergilah Dinda. Aku ingin menjenguk jenazah orang tua itu. Adik Purbaya, apakah tidak ada sesuatu yang dapat Adik Purbaya jadikan petunjuk atas kematian kakek? Aku tidak sempat memperhatikan sekelilingku. Saat itu, seluruh pikiranku telah dicekam oleh keadaan yang sangat mengejutkan ini. Aku tidak lagi sempat memperhatikan apapun. Aku akan melihatnya ke sana. Aku harus segera dapat menemukan sesuatu yang dapat kujadikan petunjuk untuk mencari pembunuh kakek. Hup! Kak Cempaka! Kemanakah Cempaka pergi, Raden? Apa yang terjadi dengannya? Entahlah, mungkin ia akan ke pinggir hutan, tempat kakek tinggal. Aku akan menyusulnya dan melihat ke sana. Hup! Itu dia Kak Cempaka. Sedang duduk merenung di muka pintu gubuk kakek. Akan kudekati. Kak Cempaka. Kau, Raden. Panggil aku dengan sebutan yang lebih tepat, Kak. Kau kini sudah menjadi keluarga istana. Jangan panggil lagi dengan sebutan Raden. Maafkan aku, Adik Purbaya. Aku kerap kali tidak bisa melupakan asal-usulku. Pada dasarnya, aku adalah seorang dayang. Dan kau adalah junjungan dan juga sembahanku. Kak,
Kakek Mamangkuraya adalah salah satu orang yang terdekat dengan diriku. Aku menghormatinya. Aku menyayanginya. Kini dia telah tiada. Aku bersumpah akan mencari pembunuh kejam itu. Aku harap kau mau menyampaikan salamku pada Kandalandayan dan juga pada Ayahanda Prabu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Mencari pembunuh itu? Tidak, kau tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita akan melakukan bersama-sama. Pembunuh itu telah sanggup membunuh kakek. Berarti ia memiliki kepandaian yang tinggi. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Mamangkuraya yang juga adalah guruku, kakekku. Kita akan pulang dahulu, menyelenggarakan pemakaman beliau. Baru setelah itu, kita tinggalkan istana dan mencari pembunuh itu. Ada yang kau dapatkan sebagai petunjuk? Tidak. Aku tidak menemukan sesuatu di gubuk ini. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kakang Landayan tentu cemas memikirkan engkau yang pergi tanpa pamit padanya. Ayolah. Baiklah adik Purbaya, mari kita pulang. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Mamangkuraya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita kembali mengikuti kisahnya. Sore hari ketika Raden Purbaya dan Cempaka tengah bertemu dengan Mamangkuraya. Anista, gadis itukah yang menjadi sasaranmu? Hamba belum lagi gila berani menumbuk gadis setan itu, tuanku. Bukan dia yang menjadi sasaran hamba, tapi orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya selain Cempaka. Jika begitu, kakek itu adalah salah satu tujuanmu? Iya, kita akan menyelesaikan kakek itu sore ini juga, setelah kedua anak muda itu meninggalkan gubuk Mamangkuraya. Hanya 2 hari saja usaha penyelidikan di istana ini. Dan setelah sore ini, semuanya akan menjadi satu langkah awal akan keberhasilan kita, Amista. Belum tuanku. Kita masih harus meningkatkan lagi dasar-dasar gerakan kita ini. Langkah pertama ini tidak boleh gagal. Maksudmu akan ada lagi kurban setelah orang tua itu? Iya, tuanku. Akan kita tambah lagi korbannya. Lihat itu Raden Purbaya keluar, dan pasti dia akan kembali. Lihatlah, itu dia menuju ke utara. Pastilah dia ke kota raja. Ayolah, kita masuki segera gubuk itu dan menyelesaikan kakek tua itu. Tunggu tuanku. Nah, itu lihat, masih ada gadis muda itu. Sekarang barulah tempat itu kosong. Tapi untuk jelasnya, kita tunggu saja beberapa saat. Kita harus pastikan tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat ini. Maksudmu, apa kau khawatir jika ada seseorang yang melihat pekerjaan kita ini? Ya, begitulah tuanku. Langkah kita adalah sebuah langkah yang besar. Apapun yang menghalang di hadapan kita harus kita singkirkan. Bukan begitu. Hamba khawatir rencana yang bagus ini akan gagal, tuanku. Karena itu, kita harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin keduanya keluar beberapa saat dan kemudian kembali lagi.
Dan jika demikian, kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Dan lagi, kita juga tidak tahu siapa lagi yang menghuni gubuk itu. Sudah cukup lama kita menanti di tempat ini. Dan sayup-sayup hanya suara mereka bertiga saja yang dapat kita dengar. Tidak ada yang lainnya. Mudah-mudahan demikian. Marilah kita dekati gubuk itu. Kita akan menyelesaikannya. Dan bukan ingin berperang tanding. Karena tidak perlu sungkan kita selesaikan kakek itu secara cepat bersama-sama. Ya, aku mengerti, Amista. Ayolah. Perlahan-lahan dan dengan penuh kewaspadaan, Resi Amista dan Prabu Sora mendekati gubuk Mamangkuraya. Akan tetapi, belum lagi ia tiba di pintu gubuk. Ada yang datang. Benar. Hup! Setan alas gadis itu kembali lagi. Lihatlah di tangannya itu. Agaknya ia hanya mencarikan makan untuk kakeknya. Kita tunggu saja, tuanku. Sampai kapan kita harus menunggu, Amista? Rasa gatal tanganku untuk memecahkan dada kakek usilan itu sudah tidak tertahan lagi, Amista. Bersabarlah, tuanku. Hari ini juga kita akan menyelesaikannya. Tidak ada salahnya jika tuanku bersabar dan menahan diri. Nah, itu lihat dia telah keluar kembali. Gadis itu pergi sambil menangis. Ayolah kita segera masuk dan selesaikan kakek itu. Baiklah, mari tuanku. Kau belum juga pergi, Cempaka? Cempaka? Kau Amista? Iya. Aku datang karena rindu kepadamu. Aku mengunjungimu bersama-sama dengan aku. Mau apa kau datang kemari? Apakah tak ada lagi pekerjaan kalian saat ini? Jadi kau sudah mendengar apa yang telah terjadi di Galuh? Seluruh Karang Sedana sudah mengetahuinya. Berita yang sangat indah dan menarik itu tentu enak untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan. Setan! Dengarlah kakek tua. Kedatanganku ini adalah justru karena itu semua. Aku menghendaki nyawamu untuk tumbal kebangkitan kembali kekuasaanku. Begitu bernilainyakah nyawaku dapat dijadikan tumbal untuk kebangkitan sebuah kerajaan besar? Mati pun aku akan tersenyum jika itu benar, Prabu Sora. Tuanku, sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Resi Amista segera menerapkan aji 5 bayang-bayang. Dan dalam waktu yang tidak berapa lama, gubuk kecil itu telah dipenuhi oleh bentuk-bentuk dari Resi Amista. Tempat ini terlalu sempit untuk sebuah pertempuran. Jangan biarkan ia lolos, tuanku. Dari kemana kau, kakek? Aneh sekali. Entah apa maksud kalian sebenarnya. Ayo kita serang dan selesaikan segera, tuan.
mengerti akan situasi berbahaya dan juga mengerti akan kesehatan dirinya, Mamang Kuraya segera menerapkan aji mati surinya. Dan beberapa saat ketika sesaat ia menjadi lengah, beberapa pukulan dari bentuk semu dari Resi Amista dan juga Prabu Sora menerpa tubuhnya hingga melayang jauh. Kau pasti telah merencanakan sesuatu, Prabu Sora. Kelihatannya sudah tidak ada lagi napasnya, tuanku. Kakek ini sudah mati. Dan sekarang kita dapat melanjutkan dengan rencana berikutnya. Tunggu dulu, Amista. Tunggu dulu. Dari beberapa orang pembantuku, antara lain dari Ki Suraprabha, aku mendapat tahu bahwa kakek tua ini memiliki aji mati suri. Mati suri? Iya. Itu adalah sejenis aji kesaktian yang mampu melepaskannya selama beberapa hari, menahan napas dan menghentikan detak jantung dan nadi, serta menghentikan seluruh kerja urat dan saraf di tubuh. Jadi tuanku menduga bahwa kakek tua ini tengah menipu kita dengan aji mati suri. Iya, begitulah. Iya, tuanku benar. Untuk itu tidak ada salahnya kita membuktikannya. Aku akan menghancur luluhkan seluruh tulang-tulang di tubuh. Iya. Iya. Setan penipu kau. Iya. Sekarang kakek tua itu benar-benar sudah mampus. Kau telah menghancurkan seluruh tulang dan isi dalamnya. Iya, saya yakin kakek tua ini telah tidak bernyawa lagi. Ayolah tuanku, kita tinggalkan tempat ini. Lihatlah, hari mulai menjadi gelap. Masukkan dulu mayatnya ke dalam. Bukankah kita tidak menghendaki mayat ini hilang di bawah binatang buas ataupun hilang dibawa oleh penduduk pinggiran hutan ini? Tunggulah sebentar. Hamba akan memasukkannya ke dalam gubuk itu. Dan kemudian kita tinggalkan tempat ini. Prabu Sora dan Resi Amista berhasil membunuh Mamang Kuraya. Dan beberapa saat setelah meletakkan mayatnya ke dalam gubuk, keduanya cepat berlalu dari tempat tersebut. Kau Cempaka, kemana saja kau pergi? Maaf Kanda Landayan, aku pergi ke pinggir hutan tanpa pamit. Maafkan aku. Rupanya tidak salah dugaan dari Raden Purbaya. Kau pergi untuk mencoba mencari sesuatu tanda yang dapat menunjukkan sebab-sebab kematiannya. Beristirahatlah. Malam sudah menjadi semakin larut. Kanda beristirahatlah dulu. Mataku ini belum lagi ingin dipejamkan. Di mana Raden Purbaya? Aku tidak melihat ia kembali bersamamu. Di pintu gerbang istana, dia memisahkan diri. Baiklah, jika demikian kita bersama-sama menjaganya. Iya Kanda Landayan. Ini adalah saat terakhir aku dapat mengurus dan menjaganya. Besok, jika ia telah dimakamkan, tentu tidak ada lagi yang dapat kulakukan untuknya. Terima kasih atas pengertian Kanda. Dinda, ini kau pakailah jubahku. Mungkin dapat melindungi dirimu dari angin malam yang dingin. Terima kasih Kanda. Malam pun terus bergulir semakin larut. Suasana pun sedikit menjadi sepi. Beberapa di antara mereka yang telah menyelesaikan pekerjaannya sehubungan dengan jenazah Mamang Kuraya
mulai meninggalkan serambi kiri tempat di mana jenazah tersebut diletakkan. Dan ketika pagi menjelang sedikit-sedikit, ruangan tersebut mulai disibuki kembali oleh mereka yang melanjutkan persiapan penguburan. Dinda Cempaka, lihatlah, fajar yang kemerahan mulai tampak dari sini. Hari telah pagi. Dinda bisa beristirahat beberapa saat hingga udara yang dingin ini menjadi hilang. Aku tidak ingin meninggalkannya, Kanda. Aku tidak ingin meninggalkannya. Justru itulah, Dinda. Kau harus beristirahat agar besok dapat mengikuti upacara penguburannya. Bukankah jika kau sampai jatuh sakit karena kurang istirahat, kau tidak dapat mengikuti upacara yang justru sangat penting, penguburannya? Ya, baiklah Kanda. Kita kembali ke kamar. Tapi aku hanya ingin sekedar beristirahat. Ya, baiklah. Itu pun cukup untukmu. Mari. Berhati-hatilah, Dinda. Kelihatannya jalanmu agak limbung. Iya. Aku agak sedikit pusing, Kanda. Raden Landayan memapah istrinya dengan penuh kasih sayang, menuruni undak-undak batu di taman kecil di muka serambi kiri. Sementara itu suasana masih diliputi kegelapan, dan ketika Raden Landayan tiba di gapura kecil yang merupakan pintu menuju halaman muka dan juga ruang tengah istana, sesosok bayangan dilihatnya duduk tertidur dan menghalang Raden Landayan yang jalan beriringan dengan Cempaka istrinya. Siapa lagi itu yang tertidur di jalan? Bangkitlah kau Kisanak. Hari telah pagi. Dan jangan menghalang di pintu tempat orang berlalu lalang. Engkau Kakang Landayan? Maafkan aku, Raden. Aku tidak mengira Raden yang tertidur di pintu gapura ini. Maafkan aku. Tidak mengapa. Aku justru yang bersalah. Tidur tidak pada tempatnya. Apa yang terjadi dengan Kak Cempaka? Ia agak pusing sedikit karena semalam-malaman tidak tidur, Raden. Tidak. Aku tidak apa-apa, Adi Purbaya. Aku hanya ingin beristirahat beberapa saat di kamar. Pergilah beristirahat dan tidur sejenak. Nanti aku akan mengirim Dayang untuk membangunkan Kak Cempaka bila upacara penguburan akan dimulai. Tidak perlu. Aku hanya sekedar beristirahat dan akan segera kembali kemari. Silakan. Kami pergi, Raden. Sebagai tanda terima kasih dari Prabu Ajikonda, penguburan Mamang Kuraya dilakukan dengan upacara kenegaraan yang resmi dan besar-besaran. Sebagian besar rakyat Karangsedana berduyun-duyun menyaksikan jalannya upacara tersebut. Penduduk Karangsedana menjadi mengerti manakala Prabu Ajikonda menjelaskan siapa sesungguhnya almarhum dan peran sertanya dalam penggulingan tahta Prabu Jaya Suntana. Upacara telah selesai, akan tetapi suasana berkabung tetap menyelimuti suasana di Karangsedana. Sementara itu di istana, kelihatan sekali kelesuan suasana setelah semalaman disibuki oleh pekerjaan yang hampir tiada henti. Dan ketika senja menjelang kembali dan malam belum lagi larut, hampir seluruh istana telah tertidur pulas. Besok pagi-pagi sekali aku akan tinggalkan Karangsedana. Ayahanda pun telah merestui kepergianku. Juga Kakang Landayan merestui kepergian Cempaka istrinya bersama denganku. Malam belum lagi larut. Hampir seluruh penghuni istana telah tertidur, kecuali para prajurit dan para penjaga. Mataku tiba-tiba saja jadi sukar untuk dibuka. Mungkin
Ini semua karena hampir semalam-malam aku tidak tidur kemarin malam. Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku. Para penjaga tertidur di muka pintu. Benar-benar keterlaluan. Tapi mataku ini semakin aneh sekali. Aku merasakan sesuatu yang tidak wajar malam ini. Aku tidak kuat lagi menguasai diriku. Mataku. Apa yang telah terjadi? Sepertinya aku mendengar suara teriakan meminta tolong. Kakang Landayan! Kak Cempaka, teriakan itu dari bilik Kak Cempaka. Pastilah sesuatu yang telah mempengaruhi istana ini. Kak Cempaka! Kakang Landayan! Celaka, agaknya telah terjadi sesuatu dengan mereka. Hiya! Kak Cempaka, apa yang terjadi dengan dirimu dan Kakang Landayan? Kak Cempaka, ia tidak sadarkan diri. Dewata Agung, Kakang Landayan, siapa yang telah berbuat seperti ini? Kakang Landayan tewas. Apa yang terjadi? Woi, para prajurit, bangun kalian! Bangun! Tertidur. Ya, ayo kita lihat. Cepat. Kemari, lihatlah kemari, prajurit! Telah terjadi sesuatu rupanya di sini. Ya, dan kita semua tidak mengetahuinya. Wah, kita tentu akan mendapat hukuman dari Baginda karena tertidur ketika sedang bertugas. Aduh. Itu, lihat kawan-kawan kita yang lain mulai berdatangan. Hei, kalian cepat beritahu ayahandaku dan panggil tabib istana. Cepat. Baik tuanku. Dan kau, bantu aku. Rapikan kursi dan meja yang berantakan. Apa yang telah terjadi, Raden? Apa yang telah terjadi dengan Tuan Putri Cempaka dan Raden Landayan? Aku tidak mengerti, Paman. Aku tidak tahu. Sirep baru saja menguasai istana ini. Dan aku terbangun ketika mendengar teriakan dari kamar Kak Cempaka. Dan saya menemukan Kak Cempaka yang masih sempat mengeluh. Dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Siapakah yang telah melakukannya? Apakah ada hubungannya dengan orang yang membunuh Guru Raden Mamang Kuraya? Raden! Raden! Celaka, Raden! Celaka, Raden! Baginda! Baginda, Raden! Ada apa, prajurit? Apa yang telah terjadi dengan Baginda, ayahandaku? Celaka. Maafkan. Ampunkan saya, Raden. Ampun, Raden. Saya menemukan para dayang di sekitar bilik Baginda masih tertidur. Dan demikian juga dengan para pengawal. Ampun, Raden, ampun. Setan, katakan cepat. Ada apa dengan ayahandaku? Katakan. Ayahanda Raden. Prajurit pengawal dalam istana menjadi pingsan karena gugup dan ketakutan yang sangat hebat. Ki Sedawarna yang menyadari keadaan yang berbahaya segera melesat mendahului Raden Purbaya yang masih terpukau memandang prajurit pengawal dalam yang tidak sadarkan diri di tangannya. Dan beberapa saat kemudian, ketika ia tersadar dari pukauan cemas yang teramat sangat, ia berteriak keras dan melesat masuk menuju bilik ayahandanya. Ayahanda! Raden Purbaya tidak dapat menahan diri lagi. Seketika itu juga ia menjadi pingsan, manakala ia melihat sesosok tubuh yang sangat dikenalinya. Raden,
Raden, sadarlah Raden, sadar. Raden, sadarlah. Kakek Sedawarna. Ayahanda. Mau kemana Raden? Berbaringlah dulu beberapa saat. Iya, kumpulkan dahulu tenaga Raden. Tidak, biarkan aku melihat ayahandaku. Nah, tidak, jangan terburu-buru bangkit dari tidur. Kumpulkanlah dulu tenaga Raden. Raden tidak sadarkan diri hampir 2 hari. 2 hari? Lalu bagaimanakah dengan ayahandaku? Ayahanda Raden sudah diurus sebagaimana mestinya. Dan sekarang kami tinggal menunggu Raden sadar dan kemudian menyelenggarakan upacara penguburannya. Lalu bagaimana dengan Kak Cempaka dan Kakang Landayan? Keadaan Cempaka tidak terlalu parah. Akan tetapi saat ini kembali jatuh pingsan dan belum sadarkan diri. Agaknya ia tidak kuat mendengar berita kematian dari Ayahanda Prabu dan menyaksikan keadaan Raden Landayan yang tergolek tidak berdaya. Bagaimana keadaan Kakang Landayan? Lukanya sangat mengkhawatirkan, Raden. Hamba ragu untuk dapat menyelamatkan jiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini, Kakek Sedawarna? Mengapa bisa malapetaka seperti ini datang pada Karang Sedana? Apakah Raden ingin menjenguk jenazah Ayahanda Raden? Marilah, saya akan mengantarkannya. Saya kira pening karena terlalu lama berbaring sudah lenyap. Marilah. Baiklah, Kek. Bagaimana keadaanmu, adik Purbaya? Kak Cempaka. Baru saja Ki Sedawarna membuka pintu bilik Raden Purbaya. Di depan pintunya berdiri seorang gadis manis akan tetapi berwajah pucat. Dialah Cempaka yang tengah dibimbing oleh seorang dayang tua. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Siapakah pembunuh kejam yang merajalela di Istana Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.